Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, hati kami bersyukur karena ada firman yang dapat kami dengar. Tuhan, sekarang kami mau menyerahkan seluruh acara ini dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin, Engkau sendiri yang berfirman kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siapkan hati kami, pendengaran kami, pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya ajak kita semua untuk membaca dari kitab Mazmur pasal 10 ayat 17. Kitab Mazmur pasal 10 ayat 17 katakan, keinginan orang-orang yang tertindas telah Kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu. Haleluya. Tuhan senang untuk menguatkan orang-orang percaya yang sedang tertindas, menguatkan hati orang-orang percaya. Ada orang-orang fasik, ada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka senang menindas orang-orang yang takut akan Tuhan. Tetapi pada saat orang-orang percaya berdoa, mengharapkan pertolongan dari Tuhan, kalau ada yang tertindas, Alkitab katakan Tuhan senang untuk menguatkan hati orang-orang yang tertindas, untuk menolong orang-orang yang tertindas. Saudara-saudara, ada kesamaan antara orang-orang percaya yang tertindas dengan sifat Tuhan. Orang-orang percaya akan lari kepada Tuhan supaya hati mereka menjadi kuat, dan Tuhan menguatkan hati orang-orang percaya. Saudara-saudara, kita melihat bahwa Tuhan begitu sempurna. Dia mengerjakan pekerjaan yang baik. Ada satu contoh, saudara-saudara, dari Raja Daud, raja yang sangat dihormati oleh bangsa Israel. Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 30, 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 6, saya akan bacakan buat kita semua. Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisril dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Puji Tuhan, dari cerita ini saudara-saudara, kita mendapat satu pesan, satu keterangan, satu kabar. Apa yang Daud alami pada saat dia meninggalkan kota Ziklag, lalu pergi ke Filistin dan kembali lagi ke Ziklag. Dia melihat pada saat dia kembali, kota itu terbakar habis. Siapa yang melakukannya? Yang melakukannya adalah orang Amalek. Orang-orang Amalek. Mereka menawan orang-orang yang ada di Ziklag. Mereka menawan perempuan, anak-anak, dan semuanya ditawan. Hati para pengikut Daud menjadi pedih. Mereka berseru kepada Daud. Maka Alkitab katakan mereka ingin melempari Daud dengan batu. Tapi pada saat yang terjepit itu, Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhannya. Orang Amalek adalah cucu dari Esau. Amalek adalah cucu dari Esau.
Bangsa Amalek adalah bangsa yang pertama kali menyerang bangsa Israel pada saat bangsa Israel sedang dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dan bangsa Amalek ini adalah orang yang menyerang bangsa Israel dari belakang. Pada saat mereka haus di Masa dan Meribah, mereka kekurangan air. Orang-orang Israel kekurangan air. Saat itulah yang dipakai oleh bangsa Amalek untuk menyerang orang-orang Israel dari belakang. Dan Allah katakan perbuatan ini adalah satu perbuatan yang curang, yang perbuatan orang-orang yang tidak takut akan Allah. Dan memang itu adalah sifat dari Amalek. Mereka tidak takut akan Allah. Mereka tidak menghargai keselamatan bangsa yang menyerang tiba-tiba. Saudara-saudara, pada saat masalah kalau kita hadapi, masalah datang, masalah yang kita hadapi itu tidak pernah permisi dahulu kepada kita, bukan? Masalah selalu datang secara tiba-tiba. Tapi belajar dari pengalaman Daud, pada saat itu dia menguatkan hatinya. Dia katakan kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan dan dia menguatkan hatinya. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6, Daud katakan kepada Tuhan Allahnya, Tuhan sebagai milik dari Daud. Daud pun sebagai milik dari Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Ayat yang ke-7 katakan begini. Ayat yang ke-7 dari 1 Samuel 30 ayat 7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Daud meminta efod. Apakah efod itu? Efod adalah baju kudus yang dipakai oleh imam besar pada saat seorang imam besar memimpin ibadah di dalam bait suci. Mereka memakai, atau imam besar ini akan memakai baju efod pada saat imam besar itu memimpin ibadah, memimpin satu kebaktian. Saudara-saudara, ini menggambarkan pada saat yang terjepit, Daud menguatkan percayanya kepada Tuhan. Tapi Daud juga tidak melupakan doa. Dia membawa masalahnya kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Dan kalau masalah datang, saudara-saudara, jangan lupakan doa. Jangan lupakan bahwa kita hampiri hadirat Allah di dalam doa kita. Saat menghadapi masalah, carilah Tuhan. Berdoalah. Di ayat yang ke-8 dari 1 Samuel 30 ini katakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman katanya kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan, karena dekat dengan Tuhan. Pada saat doa yang dinaikkan oleh Daud, karena hubungan yang dekat dengan Tuhan, doa Daud dijawab oleh Tuhan. Doa Daud didengar oleh Tuhan, dan doa itu dijawab oleh Tuhan. Ayat yang ke-9, dia katakan begini, lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang tinggal di belakang berhenti di sana. Besor, mereka sampai ke sungai Besor, saudara-saudara. Besor mempunyai arti yang sangat bagus. Besor berarti kegirangan yang penuh. Pada saat ada masalah datang, lalu kita hampiri Tuhan dalam doa kita. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ini milikmu, engkau milikku. Kita datang kepada Tuhan dan Tuhan mendengar segala doa kita. Alkitab katakan, akibat yang didapat dari orang-orang percaya, dari Tuhan oleh orang-orang percaya adalah mereka mendapat kegirangan yang penuh, kegirangan yang dari Tuhan. Orang-orang yang tertindas
Apabila orang percaya yang tertindas itu datang menghampiri Tuhan, Tuhan senang untuk menguatkan orang-orang yang tertindas. Pada saat doa dinaikkan, Tuhan akan menjawab. Pada saat doa dijawab, masalah diselesaikan, kegirangan itu akan menjadi milik orang-orang percaya. Mungkin ada satu atau dua di antara kita yang sedang menghadapi masalah seperti masalah itu begitu menindas kita. Saudara-saudara, kita ini adalah milik Tuhan. Tuhan adalah milik kita. Mari hampiri Dia dalam doa kita. Bangun satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan senang untuk menguatkan hati kita. Dan pada saat Dia bekerja, ada satu kesukaan yang besar yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Doa dijawab, kesukaan, damai sejahtera, kegirangan yang penuh yang datang dari Allah itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan dipuji, dibesarkan sampai selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Hati kami penuh dengan ucapan syukur dan berterima kasih. Kalau Allah menjadi milik kami dan kami adalah menjadi milik-Mu ya Tuhan. Apapun boleh datang seperti menindas kami ya Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau katakan Engkau senang untuk menguatkan hati kami. Pada saat kami menaikkan doa kami, doa itu pasti Engkau dengar. Doa itu pasti Engkau jawab. Dan saat itulah Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita di dalam hati kami, kegirangan yang penuh, karena Engkaulah yang bekerja dalam hidup kami. Sekarang Tuhan, hamba-Mu datang ya Tuhan Yesus, membawa jemaat-Mu Tuhan, anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini diberitakan. Kalau ada di antara mereka seperti tertindas Tuhan Yesus oleh masalah, entah masalah itu keuangan, entah karena sakit penyakit yang diderita, atau apapun juga Tuhan Yesus, biarlah Tuhan ulurkan tangan-Mu menjamah setiap orang yang mendengar firman-Mu ini. Dan Tuhan bekerjalah, nyatakan kuasa-Mu. Tuhan Yesus penuhi janji-Mu bahwa Allah senang menguatkan hati orang-orang percaya. Inilah janji Tuhan. Dan kami bersyukur kami menjadi bagian Tuhan Yesus dari apa yang Tuhan janjikan. Terima kasih. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.